Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua. Kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mengingat akan pencurahan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atas setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya bahwa itu pun ada di antara kami, itu juga ada dalam kami. Dan hari ini kami mengatur kehidupan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Kau sucikan, kuduskan kami, untuk kami boleh mengalami kuasa-Mu, untuk kami boleh mengalami lawatan-Mu. Pemulihan terjadi atas kehidupan kami, dan kami terus dipimpin, dibangun di dalam kekuatan Tuhan untuk terus bertumbuh, bahkan untuk kami terus memuji-muji-Mu, untuk kami terus memuliakan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan-Mu yang datang dan kehendak-Mu yang jadi di antara kami. Setiap manifestasi kuasa kegelapan, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketika engkau naik ke surga, engkau katakan bahwa engkau akan mengirimkan penghibur kepada setiap kami, dan semuanya itu telah engkau nyatakan. Terima kasih buat keajaiban janjimu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya.
janjimu ajaib. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah yang kau limpahkan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap kami dapat bertumbuh ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Pembacaan selanjutnya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, demonstrasikan otoritas dan kuasa Tuhan. Demonstrasikan otoritas dan kuasa Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menangkap pengajaran dan khotbah-khotbah yang kita dengar. Kita tidak boleh hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi kita harus menangkap embartasinya. Kita menangkap kuasa
di balik setiap khotbah, di balik setiap pengajaran. Kalau kita hanya sekedar pengetahuan saja, maka firman yang kita dengar hanya menghasilkan sebuah percakapan. Sedangkan kalau kita menangkap perubahan atau embarkasinya, maka hasilnya adalah kita akan bertindak dan mendemonstrasikan kuasa itu. Kita melihat, saudara, bagaimana Petrus mengalami kuasa yang besar. Di sini dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus. Padahal mereka bukanlah orang yang terbelajar, saudara. Bahkan tadi Alkitab berkata, bayangannya saja membawa kuasa yang besar, sehingga orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Kita melihat bagaimana kehidupan Petrus dahulu. Sesuatu yang sangat memalukan terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana dia menyangkal Yesus. Nah, kita akan belajar dari pribadi Petrus. Mengapa dia bisa mendemonstrasikan otoritas dan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara, kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, jikalau engkau sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudara. Apa rahasia Petrus memiliki kuasa yang besar dalam kehidupannya? Yang pertama, Petrus memilih untuk mengalahkan dirinya sendiri sebelum mengalahkan lawan-lawannya. Mengapa Petrus harus mengalahkan dirinya sendiri, saudara? Kita melihat, saudara, karakter-karakter Petrus, bagaimana dia hidup di dalam ketakutan, penyangkalan. Ketika Yesus hendak disalib, dia justru menyangkal. Petrus memiliki keakuan. Petrus tidak peduli kepada rencana Tuhan. Petrus penuh ambisi dalam perkataannya. Petrus suka berkomentar, padahal hal itu seringkali salah ketika dia berkomentar. Petrus orang yang suka bimbang. Petrus orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan Yesus berkata, saudara, aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, jikalau engkau sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudara. Tuhan ingin mengembarkasikan kuasanya dalam kehidupan kita. Tetapi langkah pertama adalah kalahkan keakuan kita, saudara. Bertobatlah sungguh-sungguh, insaflah sungguh-sungguh, saudara. Saya melihat ada beberapa tahap bagaimana Petrus mengalami keinsafan. Yang pertama, di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-72 dikatakan, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Tetapi apakah tangisan ini adalah tangisan pertobatan? Saya pikir tidak, saudara. Ini adalah tangisan dalam penyangkalan. Bukanlah sebuah pertobatan yang sejati dalam kehidupan Petrus. Karena setelah itu justru Petrus meninggalkan Yesus. Dia kembali menjadi penjala ikan, saudara. Tetapi ada satu titik, ada satu momen di mana Petrus bersungguh-sungguh bertobat, di mana Petrus betul-betul menyadari kesalahannya dan dia mau mengalahkan keakuan dalam kehidupannya. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebelum Tuhan mengembarkasikan kuasanya dalam hidup kita, Tuhan ingin kita melakukan pertobatan yang sejati, saudara. Bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan masalah pergumulan untuk menggerus keakuan kita, untuk melenyapkan keakuan kita. Tuhan izinkan kita masuk ke sebuah perapian untuk dimurnikan, saudara. Seperti renungan saya beberapa waktu lalu, jalan naik adalah turun. Sebelum Musa diangkat Tuhan, dia harus mengembara kepada gurun Midian. Sebelum Yusuf diangkat Tuhan, dia harus masuk sumur. Sebelum Daniel diangkat Tuhan, dia harus masuk gua singa. Sebelum Daud diangkat Tuhan, dia harus masuk gua adulan. Di situ mereka merenungkan betapa fananya kehidupan ini tanpa Tuhan, dan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Jadi yang pertama, saudara, kalahkanlah keakuan dalam hidup kita. Kalahkanlah diri kita sendiri sebelum kita mengalahkan lawan kita. Yang kedua, saudara, bagaimana agar Tuhan mengembarkasikan kuasanya dalam kehidupan kita? Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini saudara melihat mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Kalau kita bandingkan Petrus sebelumnya, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, justru murid-murid Yesus tertidur, saudara. Berdoa 1 jam saja mereka tidak kuat. Tetapi di sini saudara kita melihat bagaimana Petrus bertekun dengan sehati dalam doa. Jadi yang kedua, saudara, bagaimana kuasa Tuhan dapat terembarkasi dalam hidup kita. Yang pertama, memilih untuk bertemu dengan Tuhan menjadi prioritas hidup kita. Mengapa banyak orang tidak bisa mengembarkasikan kuasa Tuhan dalam kehidupannya? Karena seringkali mereka tertuduh, mereka terdakwa oleh perkataan-perkataan orang lain. Mungkin kita hanya seorang ibu rumah tangga, mungkin kita bukanlah seorang terpelajar, mungkin kita juga tidak pernah belajar Alkitab, sehingga ketika kita mau mengembarkasikan atau mendemonstrasikan kuasa, kita mendengar kata-kata orang, kamu bukan orang terpelajar, kamu gak pernah baca Alkitab, kamu belum pernah sekolah Alkitab, siapa kamu? Tetapi di sini kita melihat tadi saudara, orang-orang heran melihat keberanian Petrus. Padahal mereka tahu Petrus bukanlah seorang yang terpelajar. Mengapa Petrus lebih memilih bertemu Tuhan sebelum menghadap mahkamah agama? Karena ketika dia bertemu Tuhan, maka fokusnya adalah mendengar suara Tuhan, bukan suara lawan. Ketika kita intim dengan Tuhan, bertekun dalam doa, maka kita akan fokus kepada Tuhan. Kita akan fokus kepada kebaikannya. Kita akan fokus kepada kemuliaannya. Kita akan fokus kepada kebenarannya. Kita akan fokus kepada janji-janjinya. Dan kita tidak fokus kepada lawan-lawan kita.
atau masalah atau pergumulan kita. Ketika masalahmu berat, mulailah kita masuk dalam ruang doa. Disitulah kita akan mendengar suara Tuhan. Disitulah sekali lagi kita akan berfokus kepadanya, berfokus kepada kebaikannya, kepada kemuliaannya, kepada kebenarannya, dan kepada janji-janjinya, saudara. Dan Petrus luar biasa. Dia tidak lagi getar mendengar perkataan orang. Berbeda ketika dia menyangka. Saat itu dia sangat ketakutan. Ketika ada seseorang berkata, bukanlah engkau orang Galilea, engkau yang selalu bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dia ada di dalam ruang doa, di situ dia mengalami kuasa Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita mengalami impartasi kuasa Tuhan sehingga kita dapat mendemonstrasikan kuasanya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dan ayat 19. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana agar kita menerima impartasi kuasa Tuhan? Yang ketiga, kita memilih membela kehormatan Tuhan daripada mencari kehormatan diri sendiri. Di sini kita melihat bagaimana Petrus luar biasa. Silakan kamu putuskan sendiri. Kamu mencari kehormatan Allah atau mencari kehormatan manusia. Alkitab berkata, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 42 sampai ayat 43 dikatakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Mengapa kita tidak bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan? Karena kita lebih suka kehormatan dari manusia daripada kehormatan dari Allah. Maka biarlah kita terus maju di dalam iman. Biarlah kita tidak takut kepada manusia dan tidak mencari kehormatan dari manusia. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara, bagaimana agar kita dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan dan kita menerima atau mengalami impartasi kuasa itu? Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara melihat bahwa ada kuasa yang luar biasa. Iman kita tidak akan dipermalukan, iman kita tidak akan mengecewakan. Maka lihatlah kemenangan dan jangan melihat hambatan, jangan melihat kesulitan, tapi lihatlah kemenangan yang Tuhan sediakan. Saudara melihat bukti kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga orang-orang yang mau marah, orang-orang yang mau menghakimi Petrus, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, karena kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, saudara. Hanya Engkau Tuhan menolong. Hanya Engkau Tuhan penolongku, yang selalu setia
Kuasa-Mu terlebih besar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian, iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan,
bangkrutan, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat, aku tolak kutuk Taman Eden, aku tolak kutuk meminta-minta, karena aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, dan biarlah pujian ini menjadi doa yang kita panjatkan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari sempurna. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menemani, menepati janji-janjimu. Bapa di surga, biarlah Engkau sendiri yang mengembarkasikan kuasa-Mu dalam kehidupan jemaat, sehingga mereka tidak hanya disembuhkan, tetapi mereka menyembuhkan. Mereka tidak hanya mencari mujizat, tetapi mereka berbuat mujizat. Mereka tidak hanya mencari harapan, tetapi mereka menjadi pengharapan bagi banyak orang. Mulut mereka tidak hanya sekedar meminta, tapi mulut mereka diurapi, sehingga perkataan mereka adalah perkataan firman iman, perkataan kemenangan, perkataan kekuatan, perkataan-perkataan nubuatan yang luar biasa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah. Bangkitkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu, impartasikan kuasa-Mu, agar setiap orang dapat mendemonstrasikan kuasa-Mu di tengah kekacauan dunia ini, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, harapkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon tampan kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depan. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan demi kelahiran di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Bapa besar Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Yesus memberkati. Amin.